warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriani dari program studi D3 Kebidanan Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda semester 5 tingkat 3. Jadi, di video kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai kebutuhan nutrisi ibu hamil selama pandemi COVID-19 dan tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kebutuhan nutrisi ibu hamil selama pandemi COVID-19. Adapun daftar kandungan nutrisi yang baik untuk pemenuhan nutrisi gizi ibu hamil dibagi menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Nah, makronutrien ini sendiri terbagi lagi menjadi tiga, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat merupakan sumber energi yang penting bagi ibu hamil. Contoh karbohidrat kompleks adalah nasi merah, roti gandum, kacang-kacangan, serta sayuran dan buah. Untuk protein sendiri berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel atau jaringan, termasuk sel otak janin. Kebutuhan asupan protein untuk ibu hamil adalah sekitar 75-100 gram atau 2-3 porsi sumber protein per hari. Adapun sumber protein yang baik untuk ibu hamil meliputi daging sapi tanpa lemak, ikan, daging ayam, daging domba, tahu, dan hati sapi. Nah, selanjutnya ada lemak. Nah, saat hamil, tentunya ibu hamil juga dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak, namun pilihan sumber lemak baik atau lemak tak jenuh, seperti kacang-kacangan, alpukat, minyak zaitun, serta ikan salmon. Lemak baik yang mengandung omega 3 berperan penting loh untuk mendukung pertumbuhan otak dan mata bayi sebelum lahir, serta perkembangan kognitif dan penglihatan anak sesudah kelahiran. Nah, selanjutnya ada mikronutrien. Mikronutrien ini juga terbagi menjadi tiga loh, yaitu ada kalsium, asam folat, dan zat besi. Kalsium sendiri ini berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi. Kalsium juga berguna untuk membangun tulang dan gigi janin. Nah, Anda membutuhkan kalsium sekitar 1000 mg. Anda bisa memperoleh kalsium dari susu, keju, yogurt, ikan sarden, dan ikan salmon dan bayam. Selanjutnya ada asam folat. Nah, asam folat ini berperan penting dalam mengurangi resiko cacat lahir, termasuk cacat pembentukan tabung saraf pada janin yang memengaruhi otak serta saraf tulang belakangnya. Contoh dari asam folat ini yaitu ada sayuran hijau, kacang-kacangan, telur, hati sapi, buah jeruk, stroberi, lemon, mangga, dan tomat. Nah, selanjutnya ada zat besi nih. Zat besi ini memiliki fungsi untuk meningkatkan volume darah dan mencegah terjadinya anemia. Asupan harian yang ideal di masa kehamilan adalah 27 mg. Zat besi sendiri bisa dikonsumsi melalui lobak, sayuran hijau seperti bayam, selada, kubis, biji-bijian, roti, sereal, oatmeal, daging sapi, dan seafood. Ibu hamil juga sebenarnya tidak hanya membutuhkan kebutuhan nutrisi, tetapi ibu hamil juga harus memiliki kebutuhan vitamin. Nah, kebutuhan vitamin ini sendiri terbagi menjadi 5. Apa saja sih? Nah, ada vitamin A, vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, dan vitamin D. Nah, vitamin A sendiri ini untuk kesehatan kulit dan mata serta pertumbuhan tulang. Nah, vitamin ini bisa diperoleh dari wortel, sayuran hijau, dan umbi-umbian. Nah, untuk vitamin C sendiri, untuk kesehatan gigi, gusi, tulang, serta membantu penyerapan zat besi. Vitamin ini bisa diperoleh dari buah jeruk, brokoli, dan tomat. Kemudian vitamin B6, nah untuk pemenuhan sel darah merah dan untuk efektivitas manfaat protein, lemak, dan karbohidrat. Vitamin ini bisa didapatkan dari sereal, biji-bijian, seperti gandum dan buah pisang. Kemudian ada vitamin B12 nih. Nah, vitamin B12 ini untuk pembentukan sel darah merah dan menjaga kesehatan sistem saraf. Vitamin ini bisa diperoleh dari daging ikan dan susu. Kemudian yang terakhir ada vitamin D. Vitamin D ini untuk kesehatan tulang dan gigi serta membantu penyerapan kalsium.
Nah, vitamin ini bisa diperoleh dari jamur, susu, sereal, dan roti. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan tips memenuhi gizi ibu hamil. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu selama kehamilan, Anda bisa melakukan beberapa langkah sederhana seperti berikut ini. Yang pertama, ketahui dan penuhi kebutuhan kalori Anda setiap harinya. Kemudian, makan pagi setiap hari. Jika Anda tidak nafsu makan karena mual, perut perih atau morning sickness, cobalah makan sedikit-sedikit namun sering. Konsumsilah makanan yang bergizi. Kemudian makanlah makanan yang berserat tinggi dan berbanyak asupan cairan dari air putih atau jus buah, serta rajin berolahraga untuk mencegah konstipasi. Konstipasi dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut yang bisa menyebabkan Anda tidak nafsu makan. Kemudian hindari makan pedas. Yang selanjutnya, hindari mengkonsumsi minuman yang beralkohol, berkafein, minuman bersoda, dan ikan yang kandungannya merkuri tinggi. Kemudian yang terakhir, hindari mengkonsumsi banyak makanan cepat saji atau junk food yang tinggi kalori, lemak, dan gula. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga. Tanda bahaya kehamilan adalah suatu kehamilan yang memiliki suatu tanda bahaya atau resiko lebih besar dari biasanya, baik bayi ibu ataupun janinnya. Akan terjadi penyakit atau kematian sebelum maupun sesudah persalinan. Tanda-tanda bahaya pada kehamilan adalah tanda-tanda yang terjadi pada seorang ibu hamil yang merupakan suatu tanda telah terjadinya sesuatu masalah yang serius pada ibu atau janin yang ada di kandungannya. Tanda-tanda bahaya ini dapat terjadi pada awal kehamilan. Tanda-tanda bahaya kehamilan adalah gejala yang menunjukkan bahwa ibu dan bayi dalam keadaan bahaya. Apa saja sih? Nah, tanda bahaya pada trimester ketiga, pertama adalah perdarahan pervaginam. Nah, tiap perdarahan keluar dari liang senggama pada ibu hamil setelah 28 minggu disebut perdarahan antepartum. Perdarahan antepartum harus mendapatkan perhatian penuh karena merupakan bahaya yang mengancam nyawa ibu dan janinnya. Nah, selanjutnya ada sakit kepala yang hebat. Sakit kepala biasanya terjadi selama kehamilan dan sering kali merupakan ketidaknyamanan yang normal dalam kehamilan. Kemudian penglihatan kabur. Nah, karena pengaruh hormonal, ketajaman penglihatan ibu hamil dapat berubah dalam kehamilan. Perubahan ringan adalah normal. Selanjutnya, bengkak di bagian wajah dan jari tangan. Edem atau bengkak adalah penimbunan cairan secara umum dan berlebihan dalam jaringan tubuh, dan biasanya dapat diketahui dari kenaikan berat dan serta pembengkakan kaki dan jari tangan serta muka. Selanjutnya ada keluar cairan pervaginam. Pecahnya selaput janin dalam kehamilan merupakan bahaya karena menyebabkan terjadinya infeksi langsung pada janin. Pecahnya selaput ketuban juga dapat diikuti dengan keluarnya bagian kecil janin seperti tali pusat, tangan, atau kaki. Oleh karena itu, bila saat hamil ditemukan ada pengeluaran cairan apalagi bila belum cukup bulan, harus segera datang ke rumah sakit atau tenaga kesehatan untuk ditindaki lebih lanjut. Nah, itu tadi video edukasi yang saya berikan mengenai kebutuhan nutrisi pada ibu hamil selama pandemi COVID-19 dan tanda bahaya pada kehamilan trimester ketiga. Semoga edukasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.